Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah perkoperasian yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Ilfa Rahmi Fitri dengan NIM 22053026, yang kedua Fitriani dengan NIM 22053021, dan yang ketiga Helen Dharma Gusnita dengan NIM 22053023. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari mata kuliah perkoperasian yang diampu oleh Ibu Nita Sofia SPD MPDE dengan materi yaitu kondisi koperasi dalam sistem ekonomi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu koperasi dalam sistem ekonomi kapitalis. Seperti yang sudah teman-teman lihat, Koperasi dalam sistem ekonomi kapitalis itu sangat penting dan dalam hal ini biasanya dipegang oleh usaha-usaha besar milik private dengan tujuan mencapai laba yang sebesar-besarnya. Nah, biasanya hal ini berkaitan dengan perusahaan swasta yang berorientasi dengan laba dan hal ini bertujuan untuk berfokus pada kesejahteraan karyawannya. Koperasi ini beroperasi dalam sistem ekonomi, baik itu dari pertanian, perbankan, dan lain sebagainya. Dan hasil yang dikumpulkan ini akan dibagi kepada para anggota koperasi tersebut. Nah, dalam hal ini juga perlu diingat bahwa koperasi itu harus beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ekonomi pasar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua fungsi koperasi. Yang pertama yaitu untuk membangun dan mengembangkan kemampuan anggota koperasi dan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengurangi dampak negatif dari kapitalis tersebut. Nah, oleh sebab itu, koperasi harus berfungsi sebagai alat yang menyeimbangkan, menetralisirkan, dan mengoreksi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kapitalisme, oleh ekonomi kapitalis. Bukan saja koperasi dalam sistem ekonomi kapitalis, namun juga terdapat koperasi dalam sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Koperasi dalam sistem ekonomi sosialis. Dalam ekonomi sosialis, alat-alat produksi dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bahwa bisnis ini dimiliki dan dioperasikan oleh pekerja, bukan oleh individu atau sekelompok kecil orang. Koperasi dalam bentuk kepemilikan bisnis yang sesuai dengan sistem ekonomi sosialis karena dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya. Tujuan koperasi ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu keadilan sosial. Koperasi ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggotanya. Yang kedua yaitu kesetaraan. Koperasi bertujuan untuk menghapuskan kesenjangan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu demokrasi. Koperasi dijalankan secara demokratis. Dan selanjutnya yaitu solidaritas. Koperasi membangun rasa solidaritas dan kerjasama antara para anggotanya. Selanjutnya yaitu ciri utama koperasi dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu kepemilikan kolektif. Alat produksi dimiliki dan dikendalikan secara kolektif. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang demokratis. Semua anggota kepemilikan berhak memberikan suara yang sama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu distribusi keuntungan yang adil. Dan selanjutnya yaitu tujuan sosial. Koperasi memiliki tujuan sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Fungsi koperasi dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk meningkatkan kesetaraan anggotanya. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk membangun demokrasi ekonomi. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk membangun solidaritas. Selanjutnya yaitu contoh penerapan koperasi dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu koperasi produksi. Yang kedua yaitu koperasi konsumen. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Yang keempat yaitu koperasi pertanian. Baik, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 22053021 dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu koperasi dalam sistem campuran. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwasanya koperasi itu memiliki peranan penting sebagai wadah yang menampung kegiatan ekonomi rakyat kecil atau ekonomi rakyat menengah ke bawah. Nah, sistem ini merupakan perpaduan antara
sistem sosialisme dan sistem kapitalisme. Koperasi dalam konteks ini berusaha menggabungkan kedua sistem tersebut, di mana dalam sistem kapitalisme memiliki tujuan utamanya yaitu memaksimalkan profit, sedangkan sistem sosialisme itu sendiri memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat menjadi prioritas. Nah, dalam sistem ekonomi campuran itu, koperasi berusaha untuk menggabungkan kedua tujuan dengan cara memaksimalkan profit sebagai kondisi yang perlu dan kesejahteraan sebagai kondisi yang cukup. Selain itu, koperasi juga berperan dalam mengendalikan ekonomi bebas dengan cara memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dibagi secara adil di antara anggotanya. Dengan demikian, koperasi dapat membantu untuk mencegah ketidaksetaraan yang sering terjadi di dalam sistem kapitalis murni. Namun, dengan begitu, koperasi memiliki peran penting dalam sistem ekonomi campuran. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, bagaimana koperasi dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam pasar bebas? Bagaimana mengembangkan kebijakan yang mendukung perkembangan koperasi? Dan bagaimana memastikan bahwa koperasi itu benar-benar berkontribusi dalam perekonomian nasional?